Semua balik lagi dengan saya Reski. Di materi kita kali ini kita akan belajar untuk mengkoneksikan antar aplikasi Nest.js kita ini dengan database. Nah, untuk database yang akan saya gunakan yaitu database MariaDB atau MySQL yang saya pakai di sini Exam sebagai aplikasinya. Jadi untuk database saya gunakan MySQL dengan port 3306. Kemudian di sini untuk melakukan koneksinya kita bisa buka dokumentasi. Kita bisa buka bagian teknik, habis itu configuration. Nah, untuk konfigurasinya di sini untuk melakukan koneksi di dalam database-nya kita butuh yang namanya environment. Nah, kenapa di sini kita butuh environment? Contohnya mungkin seperti ini. Jadi, contoh di dalam aplikasi kita itu bisa saja environment-nya berbeda antar yang ada di development, bagian testing, dan juga bagian production. Contoh environment-nya berbeda seperti database-nya mungkin berbeda atau database yang digunakan mungkin berbeda. Contoh di development dia pakai MySQL, environment bagian testing pakai Postgres, dan environment production juga pakai Postgres. Jadi kita buat file untuk environment-nya, di mana environment-nya ini bakal berbeda di setiap bagian di dalam aplikasi kita, baik bagian development, production, dan juga testing. Nah, untuk melakukan instalasi dari environment, di sini kita lakukan npm install nestconfig yang kita jalankan di dalam terminal kita di sini. Ini kita clear dulu, kita paste. Oke, setelah konfigurasinya sudah kita install, nah sekarang di sini kita bisa buat yang namanya environment. Nah, kita buat di sini, klik kanan, new file, .env untuk koneksi dalam database-nya. Nah, untuk koneksi dalam database-nya yang kita butuhkan itu untuk nilai-nilainya nanti seperti dbhost yang nilainya itu localhost. Kemudian kita masukkan juga untuk portnya dbport yang nilainya kita samakan saja dengan yang ada di exam yaitu 3306 untuk portnya 06. Nah, kalau teman-teman yang pakai Postgres kalau tidak salah dia portnya 5432. Nah, tapi kalau MySQL 3306, kemudian DB user. Nah, untuk DB usernya di sini saya pakai root untuk sum saya. Kemudian DB password. Nah, di sum saya tidak masukkan password apa-apa. Jadi bisa saya kosongkan. Kemudian DB name, nama database kita. Nah, nama database-nya di sini kita sebut saja nama database-nya blog Nest namanya. Ini kita tinggal buat nama database-nya di sum kita tinggal buka localhost phpMyAdmin untuk pembuatan database. Kemudian masuk ke bagian new, buat database-nya langsung dengan nama blog Nest. Kita lakukan create. Nah, ini database-nya sudah terbuat. Berarti sudah aman untuk pembuatan database. Selanjutnya kita atur lagi untuk konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kita bakal atur di dalam app modul yang ini, yaitu root utamanya. Nah, untuk mengatur konfigurasi dari environment-nya tadi dan koneksi dalam database-nya, kita butuh yang namanya beberapa package yang harus kita install. Nah, seperti ini, npm install min-save, kemudian nest type-orm, kemudian type-orm, dan juga MySQL kalau kita menggunakannya database MySQL. Ini kita bisa copy, kita masukkan ke dalam terminal, terus ke sini, kemudian enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Setelah selesai instalasi package-nya, untuk konfigurasinya sendiri sini, nah seperti ini. Di dalam app modulnya kita lakukan import untuk fungsi type-orm modul, kemudian kita buat for root-nya, yaitu untuk koneksi ke dalam database-nya. Nah, hostnya kan tadi kita sudah buat environment-nya, portnya juga, username dan password, dan database kita sudah buat. Jadi nanti kita tinggal pemanggilan menggunakan environment-nya untuk mengisi nilai-nilai yang ada di sini dari host, port, username, password, dan juga database. Supaya nanti tidak terlalu panjangnya di dalam app modulnya,
kita akan buat file untuk konfigurasinya. Kita buat di sini. Kita buat foldernya di folder resource dengan nama config. Kemudian di folder config kita buat file dengan nama database.config.ts. Di dalam config.ts-nya kita perlu import beberapa hal seperti register s dari nextconfig. Kemudian kita bisa import juga fungsi tab ORM, module option. Selanjutnya kita tinggal lakukan ekspor cons. Untuk melakukan ekspornya, tab ORM config untuk nama variabelnya, kemudian register s, bucketnya yaitu database, dan untuk config factory-nya. Nah, di sini kita perlu juga ya untuk interface-nya, yaitu untuk konfigurasinya nanti apa-apa saja yang dibutuhkan. Kita bisa panggil fungsi type module option, yaitu untuk outputnya nanti atau interface-nya. Nah, ini sudah ada disimpan di sini tab ORM module option. Untuk interface-nya, nah yang mana di sini untuk interface-nya kita harus butuh yang namanya type, yaitu tipe database-nya kita gunakan SQL. Kemudian di sini kayaknya kelebihan kurung awal. MySQL, kemudian hostnya ya butuh host yang kita ambil dari proses titik env. Nah, nama hostnya tadi di environment yaitu dbhost. Paste ke sini. Kemudian port diambil dari proses environment yaitu dbport. Sini dbport. Kemudian untuk username, nah ini portnya ada yang bermasalah, kayaknya kita harus parse ke integer. Parse ke integer. Dan jika tidak ada, kita buat dia defaultnya 3306. Untuk username-nya ambil dari proses.env.db user. Nah, kemudian untuk password dari database-nya proses.env.db password. Dan terakhir untuk database-nya ambil dari proses.env. Di sini kita cek namanya db name. Seperti ini. Jadi ini untuk konfigurasinya, koneksi ke dalam database. Kemudian kita tinggal panggil ke modulnya. Ya, modul kita perlu import beberapa hal. Kita import dulu yaitu config modul. Kemudian kita import juga untuk type ORM modul. Dan kita import juga untuk type ORM modul yang kita buat di config-nya. Type ORM config. Seperti ini. Nah, kemudian di dalam importnya ini kita buat di sini pemanggilan config modul. Dimana config modulnya kita titik for loop. Nah, untuk for loop-nya di sini kita buat is global jadi true supaya nanti database kita bisa diakses di aplikasi lain atau secara global. Kemudian satu lagi di sini kita panggil type ORM modul. Titik for loop. Kita panggil type config ORM. Nah, ini type ORM config-nya kita panggil yang berupa fungsi kurung tutup kurung kemudian koma. Nah, ini kita coba jalankan apakah database-nya sudah terkoneksi atau tidak. Kita buka di terminal, kemudian kita clear dulu npm run start
titik 2 dev. Kita tunggu prosesnya berjalan. Oke, nah ini berhasil koneksi database-nya, tapi kalau kita matikan exam kita, MySQL kita, kemudian Apache-nya, kita coba restart lagi. Nah, di sini koneksinya tidak bakal jalan, atau koneksinya bakal error karena database-nya kita matikan seperti ini. Nah, jadi koneksi kita sudah aman pada saat kita jalankan Apache dan MySQL. Nah, sudah jalan kembali. Di sini koneksi antar database kita dan juga aplikasi Nest.js kita sudah berhasil. Di video berikutnya kita akan membuat yang namanya entity di dalam aplikasi kita. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.